Episode 50. Mia ikut Steve. Sesampainya di Indonesia, Herdi langsung datang ke mansion Steve, tapi di sana penjagaan sudah diperketat. Pak Salim, Bu Nur dan Elvi yang tengah bermain di taman dibuat kaget dengan teriakan Herdi. Bahkan setelah diusir oleh bodyguard, Mela yang mendengar keributan pun memutuskan keluar. Lepaskan dia, kata Mela. Herdi pun merasa senang bisa menemui orang yang selama 7 tahun ini mengisi hatinya. Mela, kembalilah padaku, kata Herdi. Maaf, Anda siapa, dan siapa Mela? Nama saya Azalea Samudra. Bohong Mela. Bukan, namamu adalah Melati Sanjaya, istri dari Herdiansyah Sanjaya. Apa kau tak mengingat aku, kata Herdi. Ya, aku tahu Anda Herdiansyah Sanjaya yang memenangkan tender Hotel Anastasia, kata Mela. Mela, aku suamimu, ayah dari Elvi. Apa kau benar-benar melupakanku, kata Herdi lagi. Mela menggeleng. Mobil Steve berhenti di samping Herdi dan Mela. Apa yang kau inginkan Tuan Herdi, kata Steve datar. Ya, dia dihubungi oleh para bodyguard bahwa ada orang yang membuat keributan di depan mansion. Steve, kamu sudah pulang? Tanya Mela. Iya, aku dihubungi oleh para pengawal. Apa kau baik-baik saja? Tanya Steve. Iya, tapi dia terus memanggilku Mela. Padahal aku tak ingat apapun, kata Mela. Apa maksudmu? Tanya Herdi. Mela kehilangan ingatannya 6 tahun lalu, jawab datar Steve. Herdi sekarang mengerti kenapa Mela tak mengingat ia sama sekali. Herdi makin frustasi mengetahui keadaan Mela. Silakan pergi dari sini, kata Steve membawa Mela masuk ke mansion. Maafkan aku Mas, jujur aku masih mencintaimu, tapi rasa sakit ini saat mengetahui kau menikahi Sonya, batin Mela. Tanpa sadar Mela menggenggam erat tangan Steve. Steve yang mengetahui itu pun menyadari jika Mela sudah mengingat siapa Herdi. Kini Steve sudah siap jika Mela mau kembali pada Herdi, karena bagi Steve kebahagiaan Mela adalah segalanya. Herdi terus memukuli setir mobilnya. Dia merasa gagal mempertahankan Mela, hingga Mela mengalami hal yang buruk. Sedang Steve mengajak Mela masuk ke ruang baca yang kedap suara. Kapan kau mengingat semuanya? Tanya Steve. Aku mengingat semua ketika aku berada di London, jawab Mela. Apa kau ingin kembali padanya? Tanya Steve. Entahlah, aku merasa sakit setiap melihatnya, tapi juga merindukannya, jawab Mela. Baiklah, aku membebaskanmu dari ikatan pertunangan kita, dan kamu bisa kembali padanya, tapi tolong jangan pisahkan aku dan Ivy, karena dia adalah hidupku, kata Steve. Terima kasih, kau tetap Daddy Elvi, dan mungkin ada seorang gadis yang menunggu pangeran ini untuk menjemputnya, kata Mela. Aku harap kamu bisa bahagia Mela, kata Steve memeluk Mela. Kau juga Steve, jawab Mela. Kini mereka sedang makan malam seusai drama sore bersama Herdi. Suasana terasa tenang. Steve, apa aku bisa meminjam mic selama sebulan? Tanya Mela. Boleh, tapi aku ingin ada sekretarismu yang menggantikannya, terang Steve. Oke, besok biar Mia yang menggantikan Mike. Karena dia gadis yang cekatan dan pintar, jawab Mela. Keesokan paginya Mike sudah berada di Johnson Jewelry and Fashion membantu Mela, sedang Mia sudah dipindahkan menjadi sekretaris Steve. Mia membuatkan kopi dan membacakan jadwal Steve yang sudah disusun Mike. Steve pun senang dengan pekerjaan Mia yang begitu cekatan. Siang ada rapat di sebuah kafe. Saat mereka sedang rapat, Mia menulis semua poin penting. Karena Steve hanya keluar bersama Mia. Sedang Kim sedang mengurusi pekerjaan yang lain. Tak disangka Mela baru masuk bersama Mike dan pengawal, dan tak disangka Sonya mencegat Mela. Wah, gadis sialan ini masih hidup ternyata. Kau punya banyak nyawa ya, kata Sonya. Mike sudah menyuruh bodyguard untuk menyingkirkan Sonya. Steve sudah selesai rapat dengan klien dan meninggalkan kafe itu. Mia tak habis pikir kenapa Steve tak menghampiri Mela. Apa yang ingin kau tanyakan, kata Steve datar. Maaf Tuan, kenapa Anda tak mendatanginya? Tanya Mia. Kami bekerja secara profesional, dan aku tak mau mencampuri urusan Mela, begitupun sebaliknya, jawab Steve.
Mia tak menyangka jika Steve dan Mela punya hubungan yang begitu unik menurutnya, saat lewat sebuah taman tak sangka mobil berhenti. Dan Steve turun dari mobilnya. Mia pun mengikutinya. Mia mengikuti Steve hingga sampai di sebuah danau yang luas, kini Steve sedang memandang danau itu. Apa kau tahu Mia, hubunganku dan Mela tak seperti yang dipikirkan orang-orang, kata Steve. Maksudnya, tanya Mia bingung mendengar pengakuan Steve. Ya aku sangat mencintai Elvi, tapi Mela dan aku hanya seperti saudara, terang Steve. Jadi ikatan kalian adalah Elvi, jawab Mia. Steve mengangguk, entah kenapa ia bisa menceritakan semua pada gadis di sebelahnya itu. Tapi setelah bercerita Steve merasa tenang dan lega tak menyimpannya sendiri. Steve tengah melihat danau sedang Mia berlari membeli 2 kon es krim. Dan menyodorkan salah satu kepada Steve. Kenapa? Tanya Steve menerima es krim dari tangan Mia. Jika sedih saya selalu makan es krim, itu akan membuat mood menjadi lebih baik tuan. Cobalah, kata Mia. Steve mulai makan es krim itu, duduk bersama Mia, entah kenapa Steve merasa Mia bisa membuatnya nyaman meski mereka baru bersama. Saat akan kembali ke mobil ada seorang anak yang menangis karena terjatuh. Mia langsung membantunya dan memberi plester pada luka anak itu, dan memberi 1 batang coklat, tiba-tiba perasaan hangat menghampiri Steve. Aku melihat kebaikan dan perhatian Mela dalam sekretaris ini, tapi kenapa aku merasa nyaman bersamanya, dan rasa itu berbeda dengan rasa yang ku rasakan pada Mela, batin Steve. Sedang Elvi saat sedang bermain sepeda dengan Pak Salim serta beberapa bodyguard tak sengaja bertemu Herdi di taman komplek mansion. Pak Salim mengajak Elvi dan Herdi untuk duduk bersama, para bodyguard terus bersiaga, Herdi meneteskan air mata saat melihat Elvi di pangkuan Pak Salim. Maaf dia tak mengenalmu, tapi yakinlah pasti suatu saat dia akan mengenalimu, kata Pak Salim. Iya Pak, Herdi yang salah tak bisa menjaganya dan Mela dulu, kata Herdi mengelus kepala Elvi. Uncle kenapa menangis, tanya Elvi polos. Uncle hanya merindukan putri kecil Uncle, sayang, jelas Herdi tiba-tiba Elvi menyuruh Herdi berjongkok dan menghapus air mata Herdi dengan tangan kecilnya. Apa Uncle bisa memelukmu, tanya Herdi. Ivy langsung memeluk Herdi, tangis Herdi pecah saat memeluk Elvi, ada kebahagiaan dan rasa sesak saat putrinya memanggil dirinya dengan sebutan Uncle, tapi ia bahagia bisa memeluk putri yang 6 ini tak ia ketahui. Bersambung.